Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB ya. KPK, kelipatan persekutuan terkecil, FPB, faktor persekutuan terbesar. KPK dan FPB ini ada di dalam pelajaran Matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Meskipun demikian ya, KPK dan FPB ini tetap dipakai ya sampai kita kelas 5, kelas 6, bahkan sampai SMP ya. Kita masih ya belajar tentang KPK dan FPB. Jadi kita perlu mengerti ya mulai dari dasarnya. Yuk kita mulai ya membahas soal-soal tentang KPK dan FPB. Yang pertama, bus Harapan Jaya berangkat dari terminal setiap 30 menit sekali. Bus Pelita Indah berangkat dari terminal setiap 45 menit sekali. Dan bus Barokah berangkat setiap 60 menit sekali. Jika ketiga bus berangkat bersama-sama pada pukul 5, ketiga bus akan berangkat bersama-sama lagi pada pukul pilihan yang A 7, yang B 8, yang C 9, yang D 10. Anak-anak, tipe soal pertama ini diselesaikan dengan mencari KPK-nya. Ciri-ciri soal yang diselesaikan menggunakan KPK adalah kalau ada ya kata-kata setiap sekian menit sekali, sekian ya detik sekali, sekian jam sekali. Nah, itu kita menggunakan KPK sebagai penyelesaiannya. Kita akan membuat pohon faktor untuk mencari KPK-nya. Di sini ada 3 angka yang akan kita cari KPK-nya, 30, 45, dan 60. Kita buat dulu ya pohon faktor untuk 30. 30 bilangan genap, jadi bisa dibagi dengan 2 ya. 30 bagi 2, 15. Duanya sudah bilangan prima. 15 ini bukan bilangan prima, jadi harus dibuat lagi pohon faktornya. 15 itu bisa dibagi dengan 3 ya, yaitu 5. 3 dan 5 sudah bilangan prima, kita lingkari. Sekarang kita buat faktorisasi prima dari 30. Angka-angka yang di dalam lingkaran kita kalikan ya. Jadi 30 itu sama dengan 2 kali 3 kali 5. Berikutnya kita akan membuat pohon faktor untuk 45. 45 ini bisa dibagi 3 ya, sama dengan 15. 3-nya sudah bilangan prima, 15-nya bukan bilangan prima. 15-nya kita buat pohon lagi ya, sama seperti yang di angka 30. 15 itu adalah 3 kali 5. 3 kali 5 sudah bilangan prima. Sekarang kita tulis faktorisasi prima dari 45. Ya, angka-angka yang dilingkari kita kalikan ya. 3 kali 3 kali 5. 3-nya ada 2 kali, jadi boleh kita tulis 3 pangkat 2 kali 5. Berikutnya 60. 60 ini bisa dibagi 2 ya, menjadi 30. 2-nya bilangan prima. 30-nya bukan bilangan prima, kita buat pohon faktor lagi. 30 bisa dibagi 2 ya, menjadi 15. Nah, tadi 30 sudah kita buat pohon faktornya ya. Yang angka paling pertama di sebelah kiri. Kita tinggal tulis lagi ya di sini 30 ya pohon faktornya. 15 itu 3 kali 5. Sudah bilangan prima semuanya, kita buat ya faktorisasi prima dari 60. 2-nya ada 2 kali. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Selanjutnya kita akan mencari KPK-nya. Kalau KPK itu ingat ya, dia mau semua faktornya dan pilih pangkat yang besar ya. Kita lihat nih, di sini ada faktor 2. 30 punya faktor 2, 60 punya faktor 2. Tapi 45 tidak punya faktor 2 ya. Tidak apa-apa. Kita ambil faktor 2 itu. KPK itu rakus mau semuanya. Kita pilih pangkat yang besar ya. Jadi kita pilih pangkatnya yang 2 pangkat 2. Bagaimana dengan faktor 3? Ini juga kita ambil ya. Kita pilih yang pangkatnya besar. Jadi kita pilih yang 3 pangkat 2. Yang faktor 5. Kalau faktor 5 ini semuanya pangkatnya sama, pangkat 1. Jadi kalau tidak ada angka kecil di atasnya itu artinya pangkat 1 ya. Jadi kita pilih 5 pangkat 1. 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2, 9, 5, tetap 5 ya. 4 kali 9 kali 5. Hasilnya adalah 180. Kita sudah menemukan KPK-nya ya, 180. Sekarang kita kembali ke soalnya. KPK sama dengan 180. Dalam hal ini 180-nya adalah 180 menit. Kita ubah dulu ya menjadi jam ya. 180 menit berapa jam?
Kalau dari menit menjadi jam itu dibagi dengan 60. 180 bagi 60, 3 jam ya. Nah, jadi bus itu akan berangkat bersama-sama lagi pada pukul Bus itu berangkat bersama-sama pada pukul 5. 3 jam lagi, berarti jam tinggal dijumlahkan 5 tambah 3. Jadi pukul 8. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 2, Herlina ingin membuat gelang. Ia membeli manik-manik warna merah 80 butir, hijau 75 butir, dan biru 50 butir. Herlina akan membuat gelang dari manik-manik tersebut dengan bagian warna yang sama. Banyaknya manik-manik pada setiap gelang adalah, ada pilihannya ya, A, B, C, atau D. Soal yang kedua ini diselesaikan dengan mencari FPB-nya. Jadi kalau ada benda-benda ya ingin dibagi sama rata. Nah, itu cara penyelesaiannya dengan FPB. Di sini tuh ada manik-manik warna merah, warna hijau, dan warna biru. Manik-manik warna merah, hijau, dan biru akan dibagi ya, akan dibuat gelang. Di setiap gelang jumlah manik-maniknya harus sama. Nah, ini adalah ciri ya soal yang penyelesaiannya dengan FPB. Kita buat dulu ya pohon faktornya ya. Ada 3 angka di sini, 80, 75, dan 50. Pohon faktor dari 80, 2 kali 40, 2-nya sudah prima. 40-nya bukan bilangan prima, buat lagi pohon faktornya. 40 bisa dibagi 2 menjadi 20, 2 sudah prima. 20 bukan bilangan prima, buat lagi pohon faktornya. 20 itu 2 dikali dengan 10. 2-nya kita lingkari. 10 bukan bilangan prima. Buat lagi pohonnya. 10 itu 2 kali 5. 2 sudah bilangan prima, 5 juga sudah bilangan prima. Kita tulis faktorisasi prima dari 80. Wah, panjang ini ya. 2-nya ada 4 kali ya. Jadi 80 ini 2 pangkat 4 kali 5. Selanjutnya, pohon faktor untuk 75. 75 ini bisa dibagi 3. Ya, menjadi 25. 3-nya sudah prima. 25-nya kita buat pohon faktor lagi. 25 itu adalah 5 kali 5. 5 sudah bilangan prima. Sehingga faktorisasi prima dari 75 adalah 3 dikali 5 pangkat 2. Selanjutnya 50. 50 ya, ini adalah 2 kali 25. 2-nya sudah prima. 25-nya bukan bilangan prima ya, kita buat pohon faktor lagi. Tadi 25 kita sudah buat tuh pohon faktornya di angka 75. 25 itu adalah 5 kali 5, kita lingkari ya. Jadi 50 itu sama dengan 2 dikali 5 pangkat 2. Sekarang kita tinggal mencari FPB-nya. Nah, kalau FPB ini ya, angka-angka yang kita pilih atau faktor-faktor yang kita pilih itu harus dimiliki oleh semua bilangannya. Dan kita pilih pangkat yang terkecil. Kebalikan dari KPK ya. Kita lihat nih, faktor 2. 80 punya faktor 2, 50 punya faktor 2, 75 tidak punya faktor 2. Jadi kita tidak ambil faktor 2-nya. Kita lihat faktor 3. Nah, faktor 3 juga hanya dimiliki oleh 75. Jadi kita tidak ambil faktor 3 ini. Bagaimana dengan faktor 5? Nah, faktor 5 ini ketiga-tiga ya punya faktor 5. Jadi kita ambil faktor 5 dan kita pilih pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil adalah 5 pangkat 1. Jadi kita ambil yang 5 pangkat 1 sama dengan 5. Jadi FPB-nya 5 ya. Kita kembali ke soalnya ya. Kita sudah menemukan FPB-nya 5. Kita akan hitung berapa banyak manik-manik ya pada setiap gelang. Yang pertama manik-manik warna merah. Ada 80 ya. FPB-nya 5. Jadi di setiap gelang itu caranya tinggal kita bagi. 80 dibagi 5. Jadi banyaknya manik-manik warna merah dibagi dengan FPB-nya. Hasilnya 16. Kalau manik-manik hijau di tiap gelang, berarti banyaknya manik-manik hijau 75 dibagi dengan FPB-nya dibagi 5 sama dengan 15. Manik-manik biru tiap gelang. Manik-manik biru ada 50 dibagi dengan FPB. Jadi 50 bagi 5 sama dengan 10. Jadi manik-manik merah 16, manik-manik hijau 15, manik-manik biru 10. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 3. Panitia Posko Korban Bencana Merapi memberikan bantuan tikar 36 buah, handuk 54 buah, dan selimut 90 buah. Ketiga jenis barang tersebut dibungkus dengan jumlah yang sama. Bungkusan terbanyak yang dibuat adalah berapa buah? Yang A 9, yang B 14, yang C 16, yang D 18. Ini juga ya cara penyelesaiannya dengan FPB.
Jadi ada 3 barang di sini, tikar, handuk, dan selimut. Hendak dibuat seperti bingkisan ya atau paket. Di setiap paket jumlah tikar, handuk, dan selimut harus sama. Tuh, jadi benda-bendanya dibagi ya dengan jumlah yang sama. Berarti ini dengan cara FPB penyelesaiannya. Ada 3 angka di sini, 36, 54, dan 90. Kita buat dulu ya pohon faktor dari 36. 36 itu 2 kali 18, 2-nya sudah prima. 18 itu 2 kali 9, 2-nya sudah prima. 9 bukan bilangan prima, harus dibuat lagi pohonnya. 9 itu 3 kali 3, 3 sudah bilangan prima ya. Jadi faktorisasi prima dari 36 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Pohon faktor dari 54, 54 itu 2 kali 27, 2-nya sudah prima, 27 belum bilangan prima. Kita buat pohon faktornya. 27 itu 3 kali 9. 3 sudah bilangan prima. 9 bukan bilangan prima ya. Kita buat pohon faktornya seperti yang 36 itu punya angka 9 ya. 9 itu 3 kali 3. 3-nya sudah bilangan prima. Kita tulis faktorisasi prima dari 54. 2 dikali 3 pangkat 3. Pohon faktor dari 90. 90 itu 2 kali 45, 2-nya sudah prima. 45 kita buat pohon lagi. 45 itu 3 kali 15, 3-nya sudah prima. 15-nya bukan bilangan prima. Kita buat lagi pohonnya. 15 itu adalah 3 dikali 5. 3 dan 5 sudah bilangan prima. Kita tulis faktorisasi primanya ya untuk 90. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Sekarang kita cari FPB-nya. Ingat, FPB itu kita mencari faktor-faktor yang dimiliki oleh ketiga bilangan tersebut ya. Dan kita pilih faktor dengan pangkat yang paling kecil. Kita lihat faktor 2. Ini semuanya punya ya faktor 2 ya. Jadi kita ambil nih. Kita pilih pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil adalah 2 pangkat 1 ya, atau 2 saja. Kemudian faktor 3. Nah, semuanya juga punya. Berarti kita ambil. Kita pilih pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil di sini adalah 3 pangkat 2. Bagaimana dengan faktor 5? Nah, ini kita tidak ambil ya. Kenapa? Karena yang punya faktor 5 cuma 90. 36 dan 54 tidak punya faktor 5 ya. Jadi kita tidak ambil ya angka 5-nya. Kita kalikan sekarang FPB-nya ya. 2 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 2 kali 9, 18. Kita kembali ke soalnya ya. Kita dapatkan FPB-nya 18. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang KPK dan FPB. Pelajari kembali ya cara kita mencari KPK dan FPB dan mengenali soal mana yang diselesaikan dengan KPK dan soal mana yang diselesaikan dengan FPB. Ingat ya untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.